Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Hari ini kita masuk dengan kuliah perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada prodi-prodi dalam rumpun bisnis dan ekonomi, seperti manajemen, akuntansi, perbankan, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat apa sebenarnya perilaku organisasi itu, mengapa dia wajib, maka kita lihat dulu pengertian daripada perilaku organisasi. Menurut Gibson tahun 1996, perilaku organisasi itu adalah studi tentang bagaimana teori-teori, metode-metode, dan prinsip-prinsip di berbagai disiplin untuk mempelajari persepsi daripada individu, nilai-nilai, kapasitas pembelajaran individu, dan tindakan-tindakan individu saat bekerja di dalam satu kelompok, dalam suatu organisasi secara keseluruhan, dan menganalisis akibat daripada lingkungan eksternal terhadap organisasi dan sumber daya, misi sasaran, dan strategi daripada organisasi. Jadi intinya adalah bagaimana aktivitas individu dan perilaku-perilaku individu di dalam organisasi yang pada prinsipnya mempengaruhi kinerja daripada organisasi. Kemudian apa unsur-unsur dari perilaku organisasi itu? Kalau kita lihat terdiri dari 4 unsur. Nah, secara garis besar perilaku organisasi ini tidak boleh lepas dari 4 unsur ini. Yang pertama adalah orang. Nah, jadi dalam organisasi sudah pasti ada orang ya, karena pada prinsipnya organisasi itu adalah kumpulan dua atau lebih orang dalam satu kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Maka dalam hal ini orang akan membentuk sistem sosial di dalam organisasi, baik secara kelompok maupun secara individual. Kemudian yang kedua adanya adanya struktur ya. Jadi struktur ini menentukan hubungan resmi orang-orang di dalam organisasi, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi di sini bagaimana seseorang berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Baik temannya yang dalam satu divisi, satu level, atau orang-orang yang ada di atasnya, atau pimpinannya, atau orang yang di bawah rentang kendalinya. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektivitas atau tidak efektifnya aktivitas-aktivitas di dalam organisasi, sehingga nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah adanya teknologi. Nah, teknologi di sini bukan berarti mesin atau bukan berarti hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Teknologi ini adalah berkaitan dengan mekanisme, dengan cara bagaimana aktivitas dalam organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir yang tak bisa lepas daripada perilaku organisasi itu adalah lingkungan. Nah, jadi unsur keempat daripada organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Nah, lingkungan internal ini dapat dikendalikan, dapat dipengaruhi oleh pimpinan organisasi. Tapi lingkungan eksternal, ini organisasi hanya dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan daripada lingkungan eksternal tersebut. Kemudian apa tujuan daripada perilaku organisasi itu? Menurut Robin 2002, maka perilaku organisasi ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menjelaskan, kemudian meramalkan, dan terakhir adalah mengendalikan perilaku-perilaku manusia yang ada di dalam organisasi. Yang pertama menjelaskan, berarti dia mengkaji perilaku organisasi yang berusaha mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perilaku
individu atau kelompok di dalam organisasi. Nah, jadi dia menjelaskan fenomena yang merupakan hal penting mengapa seorang individu berperilaku seperti yang dia lakukan tersebut. Yang kedua, meramalkan. Nah, jadi dalam hal ini tujuan daripada perilaku organisasi adalah meramalkan bagaimana memprediksi kejadian-kejadian organisasi pada masa yang akan datang. Tentu dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan organisasi. Nah, sehingga lingkungan ini baik internal maupun internal akan mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat meramalkan keadaan pada masa yang akan datang yang akan dihadapi oleh organisasi. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan. Nah, mengendalikan artinya dari peramalan-peramalan yang kita buat tadi, kita diharapkan dapat mengendalikan dan mengarahkan perilaku individu atau kelompok yang ada di dalam organisasi pada masa yang akan datang. Kemudian bagaimana peran manajer dalam suatu organisasi yang akan nanti mempengaruhi perilaku daripada organisasi tersebut. Secara garis besar dapat kita bagi 3 peran manajer di dalam organisasi. Yang pertama adalah interpersonal roles atau peran antar pribadi. Kategori peran ini adalah peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide-ide kepada kelompok-kelompok dan individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah peran informasi. Jadi atau informational roles. Pada peran ini seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi yang ada di dalam organisasi untuk mengendalikan timbulnya konflik atau mencegah timbulnya konflik. Kemudian peran pengambilan keputusan atau decision making rules. Jadi seorang manajer dalam satu organisasi berperan sebagai pemecah masalah, pembagi sumber daya, sebagai perunding atau menemukan ide-ide bisnis. Jadi dia mengambil keputusan dalam berbagai peran ini. Kemudian apa fungsi daripada manajer? Banyak sekali ahli mengatakan mulai Henry Fayol, kemudian Mary Parker Follett. Pada prinsipnya ke semua pendapat para ahli tersebut dapat kita bagi atas 4 fungsi daripada manajer. Yang pertama adalah melakukan perencanaan atau melakukan planning. Artinya di sini manajer merencanakan apa yang akan kita capai pada masa yang akan datang. Apa target-target kita pada masa yang akan datang. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk sebuah proses atau kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi kita merencanakan apa-apa yang akan kita capai, apa-apa yang akan kita tuju pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah peran pengorganisasian. Jadi organization peran ya, peran pengorganisasian. Apa perannya di sini? Yaitu adalah untuk menentukan siapa saja yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan target-target yang telah dibuat dalam perencanaan. Jadi kita bagi orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut sesuai dengan keahlian dan porsinya masing-masing. Dan bagaimana tanggung jawab masing-masing daripada orang-orang tersebut. Kemudian setelah itu adalah pelaksanaan. Jadi setelah diorganisasikan, bagaimana rencana tersebut dilaksanakan. Maka di sini lebih fokus kepada mengarahkan tenaga kerja yang kita miliki. Jadi di sini bagaimana kita melakukan fungsi kepemimpinan, bagaimana manajer mengarahkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.
Kemudian bagaimana dia melakukan fungsi komunikasi dan fungsi motivasi. Nah, jadi bagaimana dia memotivasi orang agar dapat agar mau melaksanakan rencana tersebut. Kemudian setelah itu yang terakhir, fungsi daripada manajer adalah melakukan pengawasan atau controlling. Nah, jadi dia memastikan apakah rencana yang telah dibuat itu sesuai dengan pelaksanaannya. Nah, kalau tidak sesuai, di mana masalahnya? Nah, dari masalah ini dapat kita lakukan perbaikan berkelanjutan pada masa yang akan datang atau continuous improvement pada masa yang akan datang. Kemudian setelah itu level atau tingkatan daripada manajer. Nah, jadi manajer itu ternyata ada berbagai tingkatan ya. Yang pertama adalah manajer lini pertama atau lower manager. Nah, ini manajer pada tingkat yang paling bawah. Nah, apa saja mereka? Misalkan adalah supervisor, kemudian manajer shift atau manajer area, manajer kantor, dan lain-lain sebagainya. Atau dapat juga dalam kelompok ini adalah para mandor. Bang mandor ya, bang mandor masuk kepada manajer level paling bawah ini. Istilahnya supervisor. Kemudian pada tingkat yang kedua ada yang lebih tinggi dari itu adalah manajer tingkat menengah atau middle manager. Ya, middle manager adalah semua manajemen yang berada di antara lini pertama tadi, lower manager ini, dengan manajer yang ada di atasnya nanti. Siapa saja mereka? Misalkan kepala bagian, pimpinan proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. Kemudian yang ketiga adalah manajer puncak atau top management atau top manager. Nah, dikenal pula dengan CEO dalam perusahaan. Nah, inilah yang melakukan tugas perencanaan. Baik perencanaan yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi lebih banyak kepada perencanaan jangka panjang yang menyangkut strategi perusahaan. Nah, misalkan tadi sudah dikatakan contohnya CEO ya Chief Executive Officer, kemudian CIO Chief Information Officer atau CFO Chief Financial Officer. Jadi dia menyangkut direktur utama beserta direktur-direktur yang ada di bawahnya. Kemudian apa keterampilan yang dimiliki oleh para manajer tersebut? Nah, secara garis besar ada 3 jenis keterampilan yang dimiliki oleh para manajer. Yang pertama adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Yang kedua adalah human skill ya atau keterampilan berkomunikasi, dan yang terakhir adalah keterampilan teknis atau technical skill. Dari ketiga keterampilan ini masing-masing manajer harus memiliki, hanya saja porsinya berbeda. Untuk top manager, manajer yang paling atas, keterampilan yang paling banyak yang harus dia miliki adalah conceptual manager. Kemudian yang kedua adalah communication skill atau human skill, dan yang terakhir adalah technical skill. Sedangkan untuk manajer level menengah atau middle manager, itu keterampilan yang utama yang harus dimilikinya adalah keterampilan komunikasi atau human skill. Kemudian baru conceptual skill, dan terakhir technical skill. Sedangkan pada manajer paling bawah atau low manager, keterampilan yang paling banyak harus dia miliki adalah keterampilan teknis atau technical skill. Nah, kemudian baru communication skill, dan terakhir conceptual skill. Itulah pembicaraan kita hari ini tentang perilaku organisasi. Kita sambung pada masa yang akan datang.
Oh, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.